Assalamualaikum sahabat setiap Pleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban di Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Jadi seperti biasa sambil santai sambil berbagi buat teman-teman semua. Mudah-mudahan nih yang puasa pada lancar puasanya. Jadi makin bacor burungnya pada sehat semua tanpa suatu halangan apapun. Nah, banyak teman-teman yang menyarankan saya untuk merekomendasi mereview video tentang rawatan setelah ngomyok pleci. Soalnya dimana video itu suaranya kurang jelas, terus juga materinya kurang begitu bagus karena maklumlah waktu itu masih pemula, jadi masih awal-awal bikin konten. Nah, jadi buat teman-teman semua yang habis ngomyok atau mungkin baru ngomyok, perawatan burung setelah ngomyok itu seperti apa? Jangan kemana-mana, di subscribe dulu, di share dan juga di like untuk dukungannya biar makin berkembang. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, banyak beberapa kesalahan biasanya itu sering banget terjadi ketika setelah ngomyok pleci. Nah, jadi setelah ngomyok pleci itu banyak orang yang langsung diumbar, banyak orang yang langsung di terapi untuk penjinakan segala macam, tapi nggak pernah ngeliat kondisinya dulu. Nah, yang pertama, ketika beli burung itu habis dari omyokan itu bukan dari rawatan ya. Jadi kalau beli burung dari rawatan ya tinggal setting sesuai rawatan apa yang ada aja. Kalau beli burung rawatan kita harus cari celah dulu. Yang pertama, kita harus lihat kondisi fisik burung. Nah, kondisi fisik burung itu harus burung sehat, burung nggak murung. Terus kalau burungnya sehat, nggak ngembung, nggak murung, nah, gimana cara dia untuk memastikan jantan atau dia betina? Nah, yang memastikan dia jantan atau betina itu kalau dia ngeriwik itu udah pasti jantan. Kalau dia nggak ngeriwik, mungkin ngecirbrahi tapi nggak ngeriwik, bisa jadi betina. Nah, tapi ketika burung nggak fit, kondisinya murung dengan ngembung, itu usahakan diistirahatkan dulu. Diistirahatkan dengan kondisi dikerodong atau diasingkan, nggak masalah, sambil dilatih untuk dia makan pur. Nah, jadi banyakin kroto, banyakin buah, kemudian krotonya diaduk sama pur biar dia mau makan pur. Cuma kalau masalah pleci ini gampang kok, nggak sesulit burung yang lain, jadi tingkat dia kesetresan itu kurang. Nah, setelah itu baru pastiin ngeriwik. Jadi jantan atau betina itu yang akurat itu dari ngeriwik atau enggak. Nah, bagaimana cara untuk dia memancing dia supaya mau ngeriwik kalau itu jantan? Nah, yang pertama, setelah lihat kondisi fisik dia, kesehatan dia udah sehat, kemudian pastiin yang ngeriwik. Nah, terapi ngeriwiknya itu dipisah jauh dari pleci lain. Nah, ini lagi ngeriwik aja. Nah, ini masih proses untuk menggantikan yang hilang itu. Jadi dia masih mau sedikit-sedikit aja mau bunyi, udah nggak takut lagi. Kembali lagi ke materi. Jadi pisah jauh dari pleci lain, jauhin dari burung lain juga kalau bisa, dan jauh dari aktivitas manusia. Kemudian setel suara terapi. Buat suara terapinya bisa boleh dilihat-lihat di masalah di deskripsi bawah. Itu banyak, tinggal pilih aja mana yang cocok. Kenapa harus dipisah jauh dari pleci lain? Karena ketika dideketin seperti ini, kalau untuk pleci bahan bersandingan seperti ini nggak mungkin mau bunyi. Bisa jadi dia kalah mental, bisa jadi dia masih takut sama orang. Jadi harus benar-benar jauh dari burung pleci lain, sama jauh dari aktivitas manusia. Kalau dia udah kepantau ngeriwik, berarti dia jantan. Kalau dia nggak mau ngeriwik,
tapi ngecil birahi itu pasti betina. Kalau misalnya belum ada respon, masih adaptasi, ya lanjut biasain aja, terusin diproses lagi. Jadi lanjutin besok atau sore atau siang, lakukan secara konsisten sampai dia ngeriwik. Nah, karena kalau misalnya dari postur, dari fan, dari ukuran itu semua masih banyak salah. Yang jelas itu akurat itu kalau dia ngeriwik. Nah, kalau ngeriwik nggak harus nunggu birahi, nggak harus nunggu tua. Kemudian setelah udah ketahuan jantan, baru namanya dipenjinakan sama buat masteran. Jangan langsung doping. Nah, malah ekstrim, kebanyakan orang yang bertanya. Ada beberapa orang kemarin itu WhatsApp nanya, kata burung baru beli, akhirnya didoping, tujuannya supaya dia mau merangsang, dia supaya mau berkicau. Nah, sebetulnya yang ada malah rusak, materi belum ada, belum ketahuan laki atau perempuannya, udah didoping. Nah, jadi kalau udah ketahuan laki, tahap penjinakan dulu ini saran saya bebas, mau langsung ke buka paruh, rawatan ke buka paruh nggak masalah. Cuma kalau saya saranin lebih enak lagi dirawat penjinakan dulu sama materian. Jadi ketika dia udah buka paruh, udah materian, udah nggak takut sama orang, mental udah bagus, kan enak. Nah, ketika buka paruh tapi nggak ada isian, dideketin orang masih takut, sama manusia masih takut, masih gerabakan, kan nggak enak juga. Nah, jadi saran saya penjinakan. Cara penjinakannya ya sama seperti biasa, masih nggak berubah-berubah, rawatan pleci masih seperti aja. Udah saya buatin tutorialnya, tinggal disimak aja cara menjinakkan pleci, yaitu disemprot. Setelah disemprot dielus-elus, yakin sampai basah, kemudian dibiasakan digantung di tempat rendah, atau biasakan kalau saya seperti ini, jadi duduk sambil main HP atau mungkin sambil ngapain, burung taruh di bawah di samping saya biar lebih enak. Nah, ini secara konsisten ya. Penjinakan burung ini semakin tua semakin sulit. Jadi pleci yang kita dapat itu semakin mapan, semakin tua kita makin sulit, harus lebih konsisten lagi dalam menjinakkan burung plecinya. Nah, kalau udah jinak sambil dimasterin, kalau malam dimasterin aja. Kalau pas lagi, untuk pemasterannya udah saya buat juga, tinggal disimak, jadi saya ulas sedikit aja. Kalau untuk pemasteran itu usahakan dikerodong, malam dikerodong, terus juga siang-siang saat kita mau pergi, saat kita masterin kita kerodong biar lebih efektif lagi. Soalnya ketika dia udah punya birahi, udah birahi tinggi, buat masteran itu sulit masuk. Nah, makanya orang-orang banyak kenapa ketika mabung itu dimanfaatin buat masteran, karena ketika mabung si burung ini murung, birahi rendah, dia nggak sehat, dia bisa buat nerima masteran. Nah, kalau udah dijinakin, kemudian juga udah dimasterin, nah burung kan udah ketahuan tuh masuk apa enggak, kedengaran dari suara ngeriwiknya, dan juga burung ketahuan anteng atau enggaknya ketika kita deketin. Nah, setelah itu ya udah tinggal rawatan, proses lanjutan untuk buka paruh. Mungkin yang mau pakai doping bisa doping perlahan sedikit-sedikit, mungkin mulai dari 1 tetes. Untuk doping saya nggak begitu paham karena saya bukan ahli dalam doping, jujur nggak begitu mengerti. Jadi yang mau pakai obat-obatan, mau pakai doping, itu bisa rekomendasikan pada suhu-suhu lain, atau juga pakai merek yang biasa banyak orang pakai. Biasanya kalau banyak orang pakai itu produknya bagus. Nah, setelah itu tinggal cariin pasangan, terus juga diumbar. Nah, hindari setelah dalam tahap perawatan pleci ini, setelah ngomyok ini langsung diumbar, itu dihindari. Soalnya ketika burung diumbar itu harus burung udah anteng, udah nggak gerabakan, udah nggak takut orang, dan dia udah biasa pindah kandang. Kalau burung bahan tiba-tiba kita umbar, yang ada pada luka di atas paruh, dan itu lebih sulit lagi untuk mengatasinya. Jadi itu dulu tips dari saya buat teman-teman semua. Mohon koreksinya juga buat para suhu, para master. Saya nggak ada niat buat menggurui, nggak ada maksud juga buat mengajari. Jadi sambil santai, sambil berbagi, cari manfaat buat semuanya. Mudah-mudahan puasanya pada lancar.
Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sleman rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.